Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, di Brunei Darussalam, di Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, serta sahabat yang ada di negara kita sendiri, terkhususnya jamaah yang hadir di dalam live ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan, serta dilimpahkan rezekinya di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada ba'da subuh yang indah ini kita akan mengkaji yakni ma'rifatku sesat. Selama ini kurang lebih sekitar 11 tahun silam, ketika saya masih di dalam perjalanan pencarian, mencari, belajar ilmu ketuhanan, ilmu kemakrifatan, berganti-ganti tuan-tuan guru, berganti-ganti pembimbing. Namun selama itu pula saya merasa sudah bermakrifat, namun makrifatku masih tersesat. Kata orang, belajar makrifat itu, belajar ketuhanan itu, belajar ilmu ketauhidan itu akan tersesat. Memang selama ini kita, termasuk saya, sebelum kita memahami ketuhanan, memahami ilmu makrifat, saya sudah bermakrifat. Anda pun sudah bermakrifat sejak usia 3 tahun, sejak usia detik-detik akil balik, seluruh manusia sudah bermakrifat. Tapi makrifatnya adalah makrifat hawa nafsu. Makrifat itu apa sih? Makrifat itu tahu. Arafah, tahu, mengetahui. Tunduk wukuf hati saya masih tunduk wukuf kepada hawa nafsu di dalam dada saya. Karena yang saya kenal selama ini hanyalah diri saya sendiri. Berarti sejak detik-detik akil balik berpuluh-puluh tahun saya sudah bermakrifat kepada diri saya sendiri. Yang saya tahu di dalam kehidupan ini selama ini ya saya sendiri sebagai penguasa tunggal di dalam dadaku, sebagai penggerak tunggal di dalam diriku. Selama ini yang aku kenal, yang aku ketahui, yang aku makrifati, yang aku rasakan, yang aku fikirkan selama ini hanyalah diriku sendiri. Inilah yang dikatakan makrifatku sesat selama ini, karena aku wukuf sujud hanya kepada diriku sendiri.
Apa-apa seolah-olah aku bisa jalan-jalan sendiri. Mau duduk, aku merasa ini dudukku sendiri. Mau berdiri, aku merasa ini berdiriku sendiri. Mau berjalan, aku merasa ini berjalanku sendiri. Tidak ada urusannya dengan Tuhan. Tidak ada urusannya dengan Allah. Tidak ada urusannya dengan Bapa. Tidak ada urusannya dengan Allah. Tidak ada urusannya dengan Gusti. Tidak ada urusannya dengan Sang Hyang Widi. Kenapa? Karena aku sudah tahu, sudah makrifat kepada diriku sendiri bahwa kegiatan aktivitas yang kulakukan atas nama diriku sendiri. Jadi tidak ada urusan dengan Tuhan. Itulah yang saya maksud bahwa selama ini kita masih sesat. Pandangan yang tersesat. Memfokuskan kepada yang harus ditinggal. Kita selama ini hanya berfokus kepada diri kita sendiri yang seolah-olah diri kita ini mampu untuk hidup, mampu untuk berbuat, mampu untuk sholat, mampu untuk ibadah, mampu untuk bersahadat, mampu untuk berzakat, berpuasa dan berhaji, dan mampu segala-galanya. Seolah-olah semua itu atas nama diri saya sendiri. Inilah yang dimaksud makrifatku selama ini tersesat. Tersesat kemana? Tersesat kepada yang mati. Karena saya tidak menemukan yang hidup. Karena hidup masih aku akui sebagai hidup saya. Berarti makrifatku selama ini kepada yang mati. Menyembahku selama ini kepada yang mati. Mengabdiku selama ini kepada yang mati. Ibadahku selama ini kepada yang mati. Sholatku selama ini menghadap yang mati. Siapa yang kuhadap? Ya diriku sendiri yang sebenar-benarnya mati. Mati hatinya. Keras, bahkan lebih keras daripada kerasnya batu. Apa maknanya hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu? Hati yang tidak menerima Tuhan. Hati yang hanya menerima diri kita sendiri. Hati yang masih menerima hawa nafsu kita sendiri sebagai sang penguasa atas nama di dalam kehidupan ini. Inilah yang dimaksud hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Dan bila hatiku keras, bahkan lebih keras daripada batu yang sedemikian, maka itulah yang dimaksud bahan bakarnya neraka. Yakni ketika masih ada manusia dan batu hati yang membeku dari ketuhanan, hati yang masih mengandalkan atas nama diri kita sendiri sebagai sang penguasa, atas nama diri kita sendiri sebagai sang pencipta. Aku merasa aku yang berkuasa atas diriku sendiri. Bahkan aku merasa aku yang berkuasa atas Tuhan. Apa buktinya aku merasa berkuasa atas Tuhan? Aku minta-minta di dalam doa-doaku seenak jidatku sendiri. Minta-minta terus.
Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur di dalam hatiku. Maka ibarat minum tak pernah puas dari kehausan. Bahkan bila makan tak pernah puas dari kelaparan. Tidak kenyang-kenyang, lapar terus, haus terus. Itulah yang dimaksud ahli neraka yang kehausan, yang kelaparan, minta terus. Karena selama ini makrifat pandanganku hanya kepada diriku sendiri. Karena diriku sendiri selama ini setelah berpuluh-puluh tahun jadi hantu-hantuhan yang bergentayangan di dunia ini. Bergentayangan di uang, bergentayangan di harta, bergentayangan di pangkat dan jabatan, bergentayangan di dalam ilmu-ilmu saya, bergentayangan di dalam amal-amal ibadah saya, bergentayangan seolah-olah semua itu hanya aku yang bisa melakukannya. Itulah yang dimaksud hantu-hantuhan yang bergentayangan. Kenapa selama ini kok saya bergentayangan jadi hantu-hantuhan di dalam dadaku sendiri? Karena selama ini saya tidak mau, tidak ridho, tidak rela pulang ke alam baka, pulang ke alam keabadianku, pulang ke alam asalku, pulang ke asalku di mana aku diadakan. Jadi selama ini kenapa aku bergentayangan? Karena aku suka tinggal di alam kegoiban. Tidak mau pulang kepada alam kenyataan, alam kebakoan, alam kelanggengan, alam kekekalan. Selama ini aku hanya pulang dan pulang ke alam kegoiban, ke alam kefanahan, yakni ke alam kemanusiaan. Itulah yang saya katakan, ternyata makrifatku selama ini masih tersesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana kita harus mengenal Tuhan, harus tahu Tuhan, harus kembali kepada Tuhan? Maka kita harus menyadari dari mana kita berada, di mana kampung halaman kita, di mana kampung penyelamat kita, yakni kampung keberadaan kita sebelum kita terwujud ke dunia ini, yakni kampung ketiadaan, kampung keadaman, kampung kegoiban. Itulah kampung halaman kita, supaya kita bisa hidup kekal, langgeng, abadi selama-lamanya. Jadi jangan dikira orang yang sudah meninggal dunia itu mati. Kita mengatakan orang itu sudah meninggal dunia karena kita selama ini memandang orang itu selama ini hidup bersama kita. Sehingga ketika kematian datang kita menyebut hidup orang itu sudah mati. Padahal hidup itu ya tetap hidup. Padahal hidup itu tak terkena kematian. Karena kita selama ini makrifatnya masih tersesat, pengetahuannya masih tersesat, imannya masih tersesat, akidahnya masih tersesat, seolah-olah yang orang-orang yang hidup itu mati. Padahal
hidup yang ada pada orang yang sudah meninggal itu bukan hidupnya orang itu sendiri. Hidup yang ada pada seseorang yang sudah meninggal dunia itu bahkan seperti hidup kita sendiri. Jadi maknanya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu dasarnya saja yang meninggalkan dunia. Tapi hidupnya menyatu dengan hidup kita. Hidup yang ada di bapak saya selama ini, ternyata hidupku juga. Hidup yang ada di kakek nenek saya dulu, ternyata hidupku juga. Hidup yang ada pada leluhur-leluhur saya tempo dulu, ternyata hidupnya leluhur-leluhurku itu ya hidupku juga. Hidupnya Nabi Muhammad juga hidupku juga. Hidupnya Nabi Isa atau dikatakan Yesus itu pun juga hidupku juga. Hidup yang ada pada nabi-nabi terdahulu, hidup yang ada pada rasul-rasul terdahulu, meskipun sudah berjarak ribuan tahun lamanya, ternyata hidupku juga. Jadi meskipun terpisah ruang dan waktu, terpisah jarak dan waktu, namun bila kita bisa pulang kampung, bisa enjoy untuk mengahadkan, mengesahkan hidup yang dulu diceritakan di dalam Al-Quran. Hidup orang zaman dahulu yang diceritakan di dalam Alkitab, yakni Zabur, Taurat, Injil. Ternyata hidup yang diceritakan zaman dahulu itu ya aku sendiri. Hidupku sendiri. Jadi secara dohiriyah terpisah jarak dan waktu. Namun kalau kita memahami, ternyata hidup yang menghidupi aku sama dengan hidup yang menghidupi alam semesta ini. Hidup yang menghidupi aku sama dengan hidup yang menghidupi tumbuh-tumbuhan. Hidup yang menghidupi aku sama dengan hidup yang menghidupi hayawan-hayawan. Hidup yang menghidupi aku sama dengan hidup yang meliputi alam semesta, yang meliputi matahari, yang meliputi rembulan, yang meliputi bintang-bintang. Ternyata sama, hidup yang satu, yang esa. Agar tidak jadi hayalan di dalam memahami apa yang saya maksud, hidup yang ada di luar diri kita ini adalah hidup yang ada pada diri kita sendiri. Hidup yang ada di istri atau yang ada di suami Anda, ya hidup Anda sendiri. Hidup yang ada pada anak-anak kita, ya hidup kita sendiri. Hidup yang ada pada cucu-cucu kita, ya hidup kita sendiri. Karena kita selama ini terjebak kepada makrifat yang sesat, makrifat pengetahuan yang menyesatkan diri kita, maka kita hanya melihat casing-casing kehidupan. Melihat casingnya anak, melihat casingnya istri, melihat casingnya suami, melihat casingnya cucu-cucu, bahkan melihat casingnya orang-orang lain yang di luar diriku. Karena kita terjebak di dalam menyaksikan casing-casing saja, itulah yang saya maksud makrifat yang tersesat.
Maka dari itu kita ketika kita masih tersesat, seolah-olah kita terpisah-pisah, hancur lebur di dalam nama-nama yang banyak. Ada nama ayah, ibu, anak, cucu, dan sebagainya. Biliunan nama yang kita ketahui, biliunan nama hayawan, biliunan nama tumbuh-tumbuhan, biliunan nama manusia. Sehingga kita terpecah berkeping-keping, sehingga kita bingung untuk menyebut-nyebutnya karena banyak namanya. Padahal biliunan nama yang kita ketahui selama ini, yang ada selama ini, bersumber dari nama yang satu, yakni hidup. Logikanya begini, kalau aku tidak hidup, maka aku tidak akan pernah tahu alam semesta ini. Kalau aku tidak hidup, maka aku tak akan pernah terwujud dan dilahirkan ke dunia ini. Bila aku tidak dihidupi, maka aku tak akan pernah bisa menyaksikan seluruh manusia. Jadi dengan hidup inilah maka tersaksilah segalanya alam semesta ini. Tersaksilah dengan hidup, bukan tersaksi dengan badan. Bukan tersaksi dengan raga. Bukan tersaksi dengan jasmani kita. Karena raga jasmani kita ini berlaku atas kehendak hidup. Jadi yang dikatakan Rasul Allah itu yakni badan-badan yang dipergerakkan, badan-badan yang diperankan, badan-badan yang dikuasai oleh hidup. Inilah yang disebut Rasul Allah. Jadi ajaran Nabi Muhammad, ajaran Isa Al-Masih, ajaran para nabi-nabi terdahulu ya seperti yang ada di kajian Uripe Allah ini. Hanya untuk menyeru, mengembalikan manusia ke jalan Allah. Hanya untuk menyeru kepada manusia agar kembali kepada Allah. Agar untuk menyeru kepada manusia supaya manusia bisa selamat sampai kampung halamannya, selamat sampai kepada asal usulnya. Hanya itu yang diserukan oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Tidak banyak metode-metode, enjoy saja. Namun selama ini banyak metode-metodenya, cara-caranya untuk kembali kepada Allah. Maka dari itu ketika saya sudah dipahamkan oleh Allah, maka Allah langsung mencabut kemakrifatanku. Langsung mencabut kemanusiaanku, langsung mengembalikanku dengan paksa kembali kepadanya. Jadi sesungguhnya saya tidak butuh bermakrifat kepada Allah, karena Allah lah yang butuh bermakrifat kepada saya. Saya mah enjoy saja. Kenapa saya kok bisa enjoy saja? Karena saya tidak berhak atas kemakrifatan. Saya tidak berhak atas pengetahuan. Saya tidak berhak atas hidup ini. Saya tidak berhak atas acara-acaraku di dalam kehidupan ini.
Saya tidak berhak atas segala daya upaya yang ada pada diriku. Saya tidak berhak atas kekuasaan yang ada pada diriku, yang bisa bicara, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa duduk, yang bisa naik motor, naik mobil, yang bisa berkebun dan sebagainya, yang bisa sholat, yang bisa ibadah. Ternyata semua itu bukan makrifat saya, tapi itulah kenyataan kemakrifatan Tuhan untuk menceritakan, untuk memerankan saya, supaya kelihatan saya ini berperan sendiri. Sehingga saya merasa bahwa hidupku ini adalah hidupku sendiri. Badanku ini adalah badanku sendiri. Itulah tanda bahwa bahwa kita semua selama ini sudah puluhan tahun menjadi hantu-hantu yang bergentayangan di atas kuburan-kuburan kita sendiri. Apa yang dimaksud hantu-hantu yang bergentayangan di atas kuburan-kuburan kita sendiri? Badan yang kita akui sebagai badan kita ini kan tanah kubur. Yang berasal dari tanah yang mengubur roh kita, yang mengubur kehidupan kita, sehingga hidup ini terbelenggu di dalam badan-badan kita ini. Sehingga selama ini kita terkubur di dalam hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang dimaksud makrifatku selama ini masih tersesat. Berarti ketika makrifatku selama ini yang mana belum kenal Tuhan, belum kembali kepada Tuhan, tidak rela dan ridho kembali kepada Tuhan, apa yang aku lakukan, bahkan sholat, bahkan ibadah, bahkan apa kegiatan aktivitas yang aku lakukan, semuanya masih tersesat pulang kepada hantu-hantu, yakni manusiaku yang merasa menjadi Tuhan selama ini. Jadi masih tersesat, berarti sia-sialah solat-solatku bulan tahun ini. Sia-sialah ibadah-ibadahku puluhan tahun ini. Sia-sialah berzikirku bulan tahun ini. Sia-sialah baca Al-Quranku selama puluhan tahun ini, semua sia-sia dan hanya menjadi kayu bakar saja, yang mana selalu membakar diri saya sendiri di dalam kuburan-kuburan jasad ini. Maka dari itu dulu saya memahami dengan kemakrifatan hawa nafsuku bahwa siksa kubur itu nanti bila badannya sudah mati. Secara logika, kalau badannya sudah mati kembali ke tanah, mana mungkin bisa menyiksa hati yang masih tersesat ini? Bagaimana mungkin badan yang sudah tidak ada hidupnya bisa disiksa? Jadi sebenarnya siksaan itu ketika manusianya masih merasa dirinya yang hidup di dalam kuburan-kuburan ini. Maka ya itulah yang dimaksud alam siksa, alam kubur. Itulah yang dimaksud juga alam anar, naroka. Kenapa kok kita berada di dalam naroka puluhan tahun ini? Karena kita masih tersesat dari jalan Allah.
Kita tidak memakai ma'rifatullah, tapi kita masih memegang teguh kemakrifatan manusianya. Manusianya yang merasa makrifat. Jadi sebenarnya saya pribadi tidak butuh mengenal Tuhan, karena Tuhan lebih mengenal diri saya daripada saya mengenal Tuhan. Tidak butuh mengenal Tuhan, tidak butuh bersahadat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sejak dahulu sampai kini selalu dan selalu bersahadat kepada saya. Selalu dan selalu menyaksikan saya di dalam detik per detik kehidupan ini. Saya bicara di dalam kesaksian Tuhan. Apa maksudnya? Bila tak ada hidupnya Tuhan, tidak ada uripe Allah, ya saya tidak bisa bicara saat ini. Itulah kenyataan Tuhan yang wajib bersahadat kepada saya. Tuhan yang wajib bersahadat kepada seluruh manusia. Tuhan yang wajib bersahadat kepada seluruh ciptaannya. Alam semesta ini di dalam syahadatnya. Kenapa? Karena alam semesta, karena seluruh manusia di dalam loh mahfud, di dalam pembendaraannya, di dalam kekuasaannya. Sedangkan diri saya enjoy saja. Kenapa? Saya tidak punya kuasa apa-apa. Ikut saja. Diapa-apain ikut saja. Punya uang, tidak punya uang, ikut saja, enjoy saja. Miskin atau kaya, ikut saja, enjoy saja. Berhasil ataupun tidak berhasil, ikut saja, enjoy saja. Toh Anda, hidup Anda akan menemukan kedamaian di dalam enjoy itu. Di dalam dua hal yang berbeda. Ada untung, ada rugi. Ada taat, ada maksiat. Anda ada di tengah-tengahnya dan meliputi kedua keadaan itu sehingga hatinya enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayat kami, kata Allah. Maka dari itu kita dihidupkan itu tujuannya mung hanya satu. Bukan syahadat. Tujuannya bukan untuk sholat. Tujuannya bukan untuk ibadah. Tujuannya bukan untuk yang lain. Tapi tujuannya hanya satu. Nonton Allah sambil makan popcorn. Nonton Tuhan sambil ngerokok dan ngopi. Nonton Allah dengan senyum-senyum buai. Berangkat sayang. Dadi jalan ya. Hanya itu tujuan Tuhan, tujuan Allah menciptakan alam semesta dan manusia ini. Supaya enjoy saja di dalam ketetapan Tuhan. Enjoy saja di dalam kemauan Tuhan. Kenapa kok kita bisa enjoy? Karena kita tidak punya kuasa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Maka sekitar seminggu yang lalu ada sahabat yang dari Lampung ikut bimbingan khusus mengikuti baiat agar supaya hatinya terlepas dari kemakrifatan kemanusiaannya, agar ia tidak jadi hantu-hantu lagi, sehingga ia bisa terbang bebas pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ketika manusia sudah
terlepas, terbaiat dari kemakrifatan kemanusiaannya lah manusia yang bisa merasakan keenjoyan, manusia yang bisa merasakan kebahagiaan, manusia yang bisa merasakan ketenangan, manusia yang bisa merasakan kedamaian yang sesungguh-sungguhnya. Jadi sebenarnya kebahagiaan manusia itu ketika manusianya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, bahkan hidup dan badan saja tidak punya, apalagi harta, apalagi ilmu, apalagi ibadah. Jadi otomatis bisa enjoy. Kenapa? Yang berkuasa, yang nyata hanyalah Allah, hanyalah Tuhan, hanyalah Allah, hanyalah Bapa yang berkuasa atas anak-anaknya. Apa yang dimaksud Bapa yang berkuasa atas anak-anaknya? Jangan dipahami secara hawa nafsu. Jangan dipahami secara kemanusiaan. Maknanya anak-anaknya di sini hamba-hambanya kalau versi Islamnya. Tuhan selalu meliputi ciptaan-ciptaannya. Jadi mah enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn, sambil ngopi. Silakan kopinya diminum. Maka dari itu agar kemakrifatan ini tidak tersesat-sesat lagi, agar kemakrifatan kita ini tidak menakut-nakuti diri kita lagi, maka putuskanlah kemakrifatan ini. Jadilah orang-orang yang tidak makrifat. Jadilah orang-orang yang tidak butuh makrifat. Kenapa saya pribadi tidak butuh makrifat kepada Allah? Karena Allah lah yang butuh makrifat kepada saya. Bila Allah tidak butuh bermakrifat kepada saya, mana mungkin saya bisa melihat? Bila Allah tidak butuh bermakrifat kepada saya, bagaimana mungkin hidup ini ada? Bila Allah tidak butuh bermakrifat kepada saya, bagaimana mungkin aku bisa mendengar? Bila Allah tidak butuh bermakrifat kepada saya, bagaimana mungkin saya bisa berpikir? Bagaimana mungkin saya bisa merasa-rasakan? Wong semua ini atas nama hidup. Adanya semua yang dirasa oleh manusia atas namanya pusatnya kembali ke hidup. Bila tidak hidup, ya tidak akan ada semua. Maka harus melepaskan kemanusiaannya, membaiatkan kemanusiaannya supaya bisa husnul khotimah, supaya hidup tenang. Sisa-sisa kehidupan kita bisa menikmati hidup di dalam surganya Allah. Tidak hidup di nerakanya Allah saja. Kita selama ini tanpa kita sadari kita telah hidup puluhan tahun lamanya di dalam nerakanya Allah. Bukan di nerakanya manusia. Kalau nerakanya manusia kan besok katanya, yang dipahami oleh manusia itu loh. Neraka-neraka yang ada api-api yang dipahami oleh manusia. Neraka khayalan, neraka yang tidak ada besok. Tapi manusia selama ini sama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah. Apa itu nerakanya Allah? Hati yang masih suka bersedih. Hati yang masih suka menderita, hati yang masih suka sengsara, hati yang masih suka kecewa, hati yang masih suka ngenes,
hati yang tidak menerima takdir-takdir Tuhan, itulah yang dimaksud api-api neraka yang bisa memanaskan jiwa ini di dalam kuburan-kuburan badan ini selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, yakni syakaratul maut. Masa kita di dunia ini tidak ingin masuk surganya Allah yang nyata? Bukan surga yang hayalan yang dibayangkan manusia. Manusia tidak bisa membayang-bayangkan surga. Hanya manusia bisa membayangkan surga. Hanya versi kesenangan-kesenangan yang dicintai oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi surga itu tidak bisa dirasakan oleh manusia, tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusianya harus dibaiat dulu, dilepas dulu agar bisa enjoy, bisa menikmati. Coba sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan khusus, yang sudah berbaiat, enjoy yang Anda rasakan sebelum berbaiat dan enjoy yang Anda rasakan setelah baiat, apa perbedaannya? Sama apa beda Anda sendiri yang bisa merasakannya? Namun bila kemanusiaan kita masih ada, maka enjoy-nya enjoy fiktif, enjoy palsu, enjoy hayalan. Kenapa? Karena banyak tidak enjoy-nya di dalam kehidupan ini. Ketakutan, kekhawatiran, khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya dan keluarganya. Khawatir tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang mapan, yang bonafit. Rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, itulah api yang menyakitkan hati, yang menyedih, yang meluluh lantakkan hati kita. Itulah yang dimaksud api neraka. Ya sudah terjadi. Neraka yang dipahami manusia itu tidak ada. Itu cuma persepsi pemahaman kemanusiaannya. Namun neraka di sisi Allah itu sudah nyata ketika diri manusia kita masih ada dan hati kita masih keras, melebihi kerasnya batu yang hati tidak rela, tidak ridho menerima ketetapan-ketetapan, tidak menerima takdir-takdir Tuhan yang sudah berlaku. Maka kita akan kecewa, merana, bersedih. Ya itulah siksa-siksa kubur. Siksa-siksa neraka. Maka dari itu wa'mudin di dalam kuburan ketika kita mengantar jenazah mentalkini mayat. Hei mayat, bila nanti datang kepadamu kemungkaran atau malaikat mungkar dan nakir, bilang, bila ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu, bilang Allahu Rabbi. Coba kita hayati, apa ini tidak membuat kita ketawa? Masa orang mati dituntun orang hidup? Kenapa? Orang yang sudah mati, jangankan dia mengerti, mendengar saja tidak punya. Jangankan ia mengerti, waktu dimandikan saja tidak bisa mandi-mandi sendiri. Waktu diwudukkan saja tidak bisa wuduk-wuduk sendiri. Waktu dikafani saja tidak bisa memakai kain kafan sendiri. Ketika sholat saja tidak bisa sholat sendiri. Ketika diantar ke pemakaman saja tidak bisa jalan-jalan sendiri. Kok masih dikatakan atau kok masih dituntun marabbuka? Berarti
orang buta nuntun orang buta. Ya nabrak-nabrak. Padahal yang dituntun itu orang yang masih merasa bisa sholat. Yang dituntun itu orang yang merasa masih hidup. Yang dituntun itu orang yang masih merasa bisa berbuat segalanya. Padahal yang dituntun itu orang yang merasa punya harta, punya uang, punya ilmu, punya ibadah. Itulah sebenarnya yang harus dituntun berbuka. Karena orang-orang yang masih merasa bahwa dirinya ada, itulah hantu-hantu yang bergentayangan yang harus dituntun. Kuburan-kuburan angker. Ya diri saya ini, diri Anda inilah kuburan-kuburan angker yang menakutkan. Penuh dengan rasa takut dan kekecewaan, penyesalan, dan sebagainya. Inilah kuburan angker. Berhantu. Kenapa? Karena manusianya, tiap-tiap manusia jadi hantu-hantuan sendiri di dalam kuburan-kuburannya. Inilah yang harus dituntun di baiat kemanusiaannya supaya ia bisa kembali ke alam asalnya. Kalau disyariatkan ketika di film-film itu ketemu hantu dibacakan ayat kursi supaya bisa kembali ke kampung alamnya, ke alam aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Itulah untuk mengembalikan hantu-hantu yang bergentayangan. Harus diputuskan manusia dengan kuburannya. Harus diputuskan manusia dengan kekuasaannya. Harus diputuskan manusia dengan kehidupannya, dengan kewujudannya, agar bisa selamat pulang kampung ke alam kesejatiannya. Agar tidak jadi hantu-hantu yang bergentayangan lagi. Supaya kita tidak tersesat lagi, maka jangan cari ilmu makrifat, enjoy saja. Semakin Anda mencari ilmu makrifat, semakin Anda terbelenggu di kuburan diri Anda sendiri yang merasa makrifat. Tambah jadi hantu. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang mencari jalan kemakrifatan, tambah jadi hantu. Kenapa? Semakin manusia merasa dirinya makrifat, paham Tuhan, paham kesadaran, semakin ia merendah-rendahkan orang lain. Melihat orang lain, oh belum sampai kamu. Melihat orang lain, oh tersesat kamu. Tidak mengikuti jalan seperti yang aku jalani. Semakin manusia merasa dirinya makrifat, maka semakin sesat. Itulah yang dimaksud setan lebih makrifat daripada manusia. Yaitu barangnya, bro. Jadi saya pribadi tidak butuh makrifatullah. Kenapa? Karena Allah lah yang butuh bermakrifat kepada saya.
Saya tidak butuh bertajalli kepada Allah karena Allah lah yang wajib, Allah lah yang butuh bertajalli kepada saya. Saya mah enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Kenapa kok enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn? Karena sesuai ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itulah ayatnya. Jadi dicontohkan Nabi Muhammad itu tidak pernah Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj ya Allah sendiri. Apa maknanya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Bukan memperjalankan Nabi Muhammad saja, bro. Kalau Allah hanya memperjalankan Nabi Muhammad saja, lah saya siapa? Lah Anda siapa? Ya orang Islam diperjalankan siapa? Orang Kristen diperjalankan siapa? Orang Hindu diperjalankan siapa? Orang Buddha diperjalankan siapa? Orang Konghucu diperjalankan siapa? Kalau hanya Nabi Muhammad saja yang bisa Isra Mi'raj. Berarti seluruh manusia itu Isra Mi'raj diperjalankan Allah. Maka dari itu bisa nonton Allah sambil makan popcorn. Untuk memasuki gedung ketuhanan, untuk bisa nonton Allah sambil makan popcorn, karcisnya sangat amat mahal. Tidak bisa dibayar meskipun dunia ini diserupakan intan permata yang termahal pun tidak bisa menebus manusia untuk memasuki gedung ketuhanan. Tidak akan mampu ditukar dengan harta kekayaan jabatan seberapapun. Bahkan untuk memasuki gedung ketuhanan, bahkan untuk bisa nonton Allah itu karcisnya, tumbalnya, yaitu menyerahkan hidup dan badannya, bukan harta saja, bukan infak saja, bahkan hidup dan badannya diserahkan, dikembalikan ke asalnya, maka bisa nonton Allah sambil makan popcorn. Kenapa? Sesungguhnya bukan manusianya lo yang nonton, bukan manusianya lo yang ditonton, bukan manusianya yang jadi dalang, bukan manusianya yang jadi wayang. Pokoknya enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kajian khusus, kuliah khusus di bimbingan Baiat, maka Anda bisa merasakan kemenangan, kebebasan dari perbudakan-perbudakan Dajjal, dari perbudakan-perbudakan hawa nafsu, dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang membuat kita tersiksa selama ini. Nafsu setan ini banyak ininya, banyak modelnya, banyak gayanya, banyak maunya. Itu yang membuat kita tersiksa di alam kubur ini. Banyak maunya, banyak cita-citanya, banyak permintaannya. Itulah yang disebut api-api neraka. Bukan api-api korek itu, bro. Api neraka itu api yang membingungkan kita di alam dunia ini, yang mana kita masih butuh kepada yang selain Allah. Kita lanjutkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Bila hanya Nabi Muhammad saja yang diisra mi'rajkan, maka bunyinya bukan bi'abdihi, tapi
Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Baru Nabi Muhammad saja. Nah kalau Nabi Muhammad saja lah kita siapa, Anda siapa? Cocok, nyambung, makanya ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Apa abdihi itu? Orang-orang yang sudah masuk ke dalam gedung ketuhanan. Orang-orang yang sudah dioperasi hatinya lewat pintu bimbingan khusus baiat. Dioperasi, dibersihkan dosanya, dibersihkan kotorannya, dibersihkan kenajisannya, sehingga bisa nonton yang maha suci. Kalau tidak dibersihkan hatinya dari kemungkaran, dari api-api naroka, dari api-api majusi, ya tidak akan bisa enjoy nonton Tuhan. Yang ditonton hanya api-api saja. Lihat orang kaya, hatinya terbakar. Lihat orang ibadah, hatinya terbakar. Lihat orang sukses, hatinya terbakar. Kenapa? Karena diri manusia telah membakar-bakar dirinya sendiri. Ya itulah alam neraka yang diterangkan Allah. Bukan nerakanya manusia. Manusia tidak punya neraka. Manusia hanya menghayal-hayalkan siksa neraka versi manusianya. Supaya apa? Supaya manusia pada tersesat dari jalan Allah. Supaya manusia di dalam hidupnya tidak sibuk mencari jalan Tuhan. Wong akhirat, siksa kubur, surga neraka besok saja. Ya aku di dunia lebih suka jadi hantu-hantu yang bergentayangan saja. Tidak mau pulang. Makanya kebanyakan kenapa manusia itu takut mati? Karena setan telah mendoktrin. Setan, iblis telah mendogma di dalam hati manusianya agar takut kepada kematian. Kenapa? Karena nanti disiksa, didatangi mungkar nakir. Sebenarnya mungkar nakir ya kemungkaran, keingkaran kita sendiri selama di dalam kehidupan ini. Selalu ingkar dari takdir Tuhan. Selalu mungkar dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya disiksa, digebui terus hatinya. Kalau raganya yang disiksa, hatinya yang digepuk, dipukul, ia sebentar saja sudah lunglai selesai. Namun kalau hatinya yang dipukul, hatinya yang disiksa, manusia akan merasakan selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan abad dan abada. Jadi kebanyakan manusia yang hidup di dunia ini banyak orang yang tidak ketemu dan tidak merasakan enjoy. Tidak sempat memasuki surga. Kenapa? Karena manusia memilih menyiksa-nyiksa dirinya sendiri dengan dunia sampai ajal menjemput, sampai syakaratul maut. Manusia tidak mau lepaskan apa yang sudah didapatkan, makanya disiksa terus. Ketika sudah hampir tiba ajalnya, ia akan kesakitan, syakaratul maut, kesakitan untuk melepas dunia. Dipaksa uang-uangnya, tabungan-tabungannya dilepas dengan paksa, dibaiat dengan paksa dan siksa. Dilepaskanlah jabatan-jabatannya selama ini dibangga-banggakan dengan paksa dan siksa. Dilepaskanlah kepemilikan kepada anak, kepada istri, kepada suami. Dipisahkan secara paksa dan siksa, dibaiat secara paksa dan siksa. Dan itu sangat amat menyakitkan. Bahkan hidup dan badan pun dikelibet seperti menyayat kulit domba yang masih hidup dan sakitnya 1000 kalinya. Saking sakitnya di saat puncak-puncaknya siksa, yakni pelepasan pensucian, syakaratul maut.
Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sudah suci, sudah dipangkas, sudah diklimbet kemanusiaannya. Jadi orang-orang yang sudah mati di kuburan-kuburan itu tidak bisa ngaku-ngaku lagi. Aku ada, aku hidup, aku manusia. Tidak ngaku-ngaku lagi dan tidak butuh apa-apa lagi. Orang-orang yang di kuburan itu sudah enjoy. Kenapa? Sudah tidak ada siksaan lagi. Tidak ada alam-alam lagi. Alam barzakh, alam kebangkitan, hari kiamat, hari pertanggungjawaban. Rawono bro. Adanya di dunia ketika manusianya masih ada. Makanya enjoy saja, orang sudah meninggal itu sudah di dalam di gedung rahmatnya Allah. Apa itu? Al-marhum. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sudah meninggal itu semuanya, ya Allah. Secara raga kita terpisah, secara yang sesungguhnya kita tambah ketemu dengan hidup yang ada di bapak saya dulu. Hidup yang ada di bapak saya dulu, di ayah saya dulu, ketika saya usia 2 tahun ditinggal meninggal oleh ayah saya. Ternyata hidup yang ada pada ayah saya dulu yang bernama Suroso, ternyata Suroso itu ya aku. Ternyata hidup yang ada di embah-embah saya, leluhur-leluhur saya, itu ya aku. Bagaimana mungkin aku mau menyelamatkan diriku sendiri, menyelamatkan hidupku sendiri, wong aku tidak punya hidup ternyata. Berarti kalau saya mendoakan ayah saya yang sudah meninggal, berarti kalau aku masih mendoakan leluhur-leluhur saya yang sudah meninggal, berarti apa bedanya aku mendoakan Allah? Masa Allah didoakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti selama ini ketika masih buta mata hatiku, dulu setiap sholat 5 waktu selalu berdoakan Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Mendoakan kedua orang tua, terkhususnya untuk ayah saya sudah meninggal, sering mendoakan. Berarti selama ini aku mendoakan supaya menyelamatkan Allah, hidup yang ada di orang tuaku. Karena aku selama ini bukan anak yang soleh, meskipun aku mendoakan, ternyata aku hanya anak yang durhaka kepada orang tua. Kenapa aku menjadi anak yang durhaka? Aku menyangka, aku menuduh orang tuaku, hidup ayahku di alam kubur sini, di alam kubur tanah-tanah yang kita injakin, di sana disiksa, diazab. Makanya aku berdoa supaya bapakku, ayahku tidak disiksa dan tidak diazab oleh malaikat. Berarti selama ini aku jadi anak yang durhaka, menuduh ayahku di dalam kuburan disiksa, diazab. Buktinya apa? Aku mendoakan. Berarti secara tidak langsung doaku mendoakan keselamatan ayahku yang sudah meninggal, seolah-olah aku mendoakannya, seolah-olah saya tahu bahwa ayah saya di dalam kuburan disiksa, diazab, digebloki. Makanya saya berdoa supaya bapakku, ayahku selamat.
Berarti saya telah menuduh ayah saya sudah disiksa di kuburannya. Berarti saya ini anak yang durhaka. Kenapa? Karena saya belum kenal siapa hidup yang ada pada ayah saya. Karena selama ini saya menganggap hidup yang ada pada ayah saya yang sudah meninggal itu bukan hidup yang ada pada diri saya, yakni hidup-hidup sendiri. Hidup yang banyak, ada hidupnya ayah, ada hidupnya ibu, ada hidupnya anak, ada hidupnya cucu, ada hidupnya banyak manusia, ada hidupnya tumbuh-tumbuhan, ada hidupnya hayawan dan sebagainya. Seolah-olah kita memahami bahwa hidup itu biliunan. Hidup yang banyak. Maka dari itu ketika kita masih terpisah-pisah, terpecah belah dengan hidup-hidup yang kita sandang, yang kita saksikan, maka selamanya kita kepanasan, tersiksa hidup di dunia ini. Ketika kita suka menghina orang lain, yaitu pembakaran. Ketika kita merendahkan orang lain, yaitu pembakaran. Ketika kita merendah-rendahkan orang lain, yaitu pembakaran. Ketika kita mengkafir-kafirkan orang lain, yaitu pembakaran. Kita dibakar tidak masuk neraka, padahal senang tinggal di neraka. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya, ia mana mungkin mendoa-doakan ayahnya lagi. Wong dirinya sudah ketemu hidup yang ahad, hidup yang ada pada bapakku, ada pada leluhurku, ya hidup yang ada di aku. Untuk lebih jelasnya begini, supaya Anda tidak berhalusinasi dan menghayal-hayal, saya logikakan begini. Okelah, kita sekarang ganti posisi bukan menjadi manusia, tapi kita berganti posisi menjadi ikan-ikan di lautan. Supaya nyantol pemahamannya, supaya mudah dipahami. Jadi begini. Jadi tanpa air laut, maka tidak akan ada binatang-binatang laut. Kenapa? Karena tidak ada air lautnya. Tanpa air laut, maka tidak akan ada terumbu karang yang banyak ragamnya. Kenapa? Karena tidak ada laut. Jadi dengan adanya laut itulah muncullah benih-benih ikan-ikan yang beraneka ragam jenisnya. Jutaan jenis. Terumbu karang pun jutaan jenis. Banyak makhluk-makhluk yang ada di dalam air. Itu berkat apa? Berkat air. Contoh, saya contohkan kepada saya pribadi. Ketika air laut itu ada, maka terciptalah ikan-ikan itu. Siapa yang menciptakan ikan-ikan itu? Ya air laut. Ikan tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Dengan air lautlah maka terciptalah ikan-ikan yang beraneka ragam, banyaknya di laut itu dan banyak jumlahnya di lautan itu. Saya ilustrasikan saya dengan ayah saya yang sudah meninggal. Ketika di laut terlahirlah ikan yang bernama Suroso dari induknya, yakni dari mbah-mbah saya. Ibaratkan kita ikan, terlahirlah. Kenapa kok bisa terlahir? Karena ada air. Dan air itu meliputi menghidupi leluhur-leluhur saya. Jadi dilahirkanlah
ikan yang bernama Suroso. Nah, ikan yang bernama Suroso ini bisa terlahir, bisa kemana-mana, bisa cari nafkah karena ada airnya. Air itulah yang saya maksud hidup. Bila tidak ada air, ya tidak ada bapak atau ayah yang bernama Suroso. Ketika Suroso berkembang biak di dalam air bertambah besar, semakin dewasa, menikahlah, ketemulah dengan ikan sejenisnya yang bernama Ibu Marwati. Ibu saya, nama ibu saya. Kemudian menikahlah keduanya di dalam air. Tanpa air, ya tidak akan ada pernikahan. Tanpa air tidak ada perkawinan antar ikan itu. Ikan itu bisa kawin karena ada airnya. Bila tidak ada airnya, ya tidak bisa kawin. Berarti yang membuat ikan-ikan itu bercinta, ya ada air. Sehingga terlahirlah diri saya pun juga di dalam air. Nah, ketika ikan yang terlahir yang bernama Abdul Halim ini sudah terlahir di dalam air, maka usia 2 tahun saya meninggal oleh ayah saya. Ayah saya meninggal ketika hidupnya di dalam air, maka hidup yang ada pada ikan yang bernama Suroso ini sebenarnya kemana hidupnya? Berangkat nih. Jadi jalan. Jadi sebenarnya hidup yang ada pada ikan yang bernama Suroso itu ya kembali ke air. Kembali ke sini loh. Kita bernapas, tarik napas. Masuk di sini. Lalu napas dikuasai oleh manusianya. Ini napasku, ini hidupku, ini manusiaku. Ketika nafas terakhir dilepaskan, hembusan yang terakhir dilepaskan, maka ya di sini. Manusianya sudah tidak bisa menghirup lagi. Maknanya hidup yang ada pada ikan yang bernama Suroso itu ya kembali ke air yang menghidupi diri saya juga. Berarti bapak saya Suroso dan leluhur-leluhur saya yang sudah meninggal satu dengan saya di air. Tambah bebas, tambah lepas nonton Allah sambil makan popcorn. Namun tinggal saya sendirian. Kenapa? Karena saya merasa mengakui air ini airku. Hidup ini hidupku. Maka aku masih terpenjara oleh diriku. Masih terpenjara oleh ikan. Masih terpenjara oleh hidupku. Karena masih mengaku-akui air yang ada pada diriku ini ya airku. Padahal air yang ada di dalam diriku ini air yang ada di luar diriku. Sama. Hidup yang ada pada diriku yakni adalah hidup Tuhan. Maka dari itu selama ini dengan belajar kemakrifatan aku tambah tersesat, tambah terpenjara karena aku semakin merasa tambah besar kemanusiaanku, merasa bermakrifat, merasa kaya, merasa terhormat, tambah besar kemanusiaannya, merasa berilmu, merasa banyak ibadahnya, tambah tersesat kemanusiaannya, tambah terbelenggu. Maka dari itu ketika sudah terbaiat keikanannya, terbaiat kemanusiaannya, ternyata hidup itu ahad, esa. Tunggal air itu tunggal, baik air yang ada di sini dan air yang ada di Amerika, yang ada di Arab, yang ada di Eropa sama, tunggal, ikannya saja yang banyak. Maka dari itu air-air itu terbelenggu di dalam ikan-ikan itu.
Maka dari itu hidupnya Tuhan terbelenggu di dalam hidup-hidupnya manusia yang masih diakui oleh manusia. Itulah yang saya maksud, siksa kubur, alam kuburan. Itulah yang perlu ditalkin, yang perlu dibaiat agar kembali ke air laut. Enjoy saja nonton ikan-ikan. Enjoy saja nonton makhluk, nonton alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sahabat-sahabatku yang di bawah mudah memahami ya. Coba saya tanya sahabat-sahabatku yang di bawah, paham atau tidak? Tulis di kolom komentar, mudah dipahami atau sulit dipahami. Jawab dengan jujur di komentar. Silakan sambil minum kopinya ya. Alhamdulillah. Bantu semangatnya, tap-tap layarnya agar room ini, agar lab ini tetap berjalan, tidak terpental. Salam juga. Alhamdulillah. Ya mama ayah dari Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membebaskan kemakrifatan diri manusianya, untuk Anda terbebas dari rasa manusia agar tidak tersiksa lagi, agar kembali ke alam kesejatiannya, alam air, maka ya lepaskanlah dari belenggu-belenggu kemanusiaannya. Jadi bagi Anda yang tidak butuh berbaiat, ya baiat sendiri diri Anda. Meskipun sulit, ya baiat sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna baiat itu ketika manusianya sudah enjoy. Kenapa? Karena sudah terbebas dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan. Sudah tidak ingin apa-apa lagi. Kenapa? Karena sudah kaya. Air laut itu kaya. Jadi yang tinggal di air laut itu ketika masih terbelenggu dengan ikan-ikan itu, maka ikan-ikan itu masih miskin. Perlu sandang, perlu makan, cari makan, perlu memburu, dan ada yang diburu. Karena air lautnya masih terhijab di dalam tubuh-tubuh ikan itu. Uripe Allah masih terbelenggu di dalam hidup-hidupnya manusia. Maka dari itu untuk terbaiatnya hati supaya hidup enjoy di dunia ini, enjoy di dalam sisa-sisa hidup kita agar kita berkesempatan masuk jannah, masuk surga, masuk ke alam enjoy. Supaya tidak takut lagi, tidak kecewa lagi, tidak bersedih lagi. Supaya menikmati keindahan yang ada di alam semesta ini. Menikmati berbagai macam ikan-ikan, menikmati berbagai macam manusia dan suku-suku dan agamanya. Indah. Bisa menikmati. Kenapa? Karena sudah mati. Kenapa kok bisa menikmati? Karena manusianya rela mati demi Tuhannya. Ikan itu rela mati demi airnya. Kembali hidup yang ada pada ikan tidak terbelenggu lagi. Air kembali ke air. Jadi hidupnya seluruh ikan itu tergantung pada air. Berarti hidup yang ada pada
ayah saya yang sudah meninggal ya sama dengan hidup yang ada pada diri saya. Ngapain Allah kok didoa-doakan? Ya jadi enjoy saja. Wong semuanya pagelarannya. Wong semua yang ada di laut bermacam-macam ikan jenisnya yang ada di dalam laut. Wong satu dengan air lautnya. Jadi itulah ketika manusianya sudah enjoy masuk surganya Allah, pasti ia akan menikmati ketetapan Tuhan, menikmati takdir-takdir Tuhan seperti para nabi dan rasul terdahulu. Coba kita simak kisahnya Nabi Ayub yang secara syariat ia diserang penyakit dan begitu parahnya penyakitnya. Kalau Nabi Ayub masih terbelenggu hidupnya, terhijab dari Allah, maka ia akan terbakar dengan sakitnya, marah dengan sakitnya, sedih dengan sakitnya, menderita dengan sakit dan penyakitnya. Namun kenapa Nabi Ayub itu enjoy saja? Bahkan ada ulat yang ada di tubuhnya jatuh, ia angkat lagi dengan kasih sayang. Kenapa? Karena penyakit sudah tidak menjadi penyakit, tapi penyakit sudah menjadi kenikmatan bagi Nabi Ayub. Karena hidupnya sudah enjoy. Meskipun kelihatan sakit, tapi jiwa hati Nabi Ayub sudah kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia tahu bahwa sakitnya ini datangnya dari Allah. Maka dari itu ia enjoy saja uang dari Allah. Jadi rasa sakit yang dirasakan sudah tidak merasa sakit lagi, bahkan bisa menikmati sakitnya. Namun bagi orang-orang yang dan kena penyakit, jangankan sakit, sehat saja masih terbakar. Sehat saja masih khawatir, sedih, resah dan gelisah. Sehat saja tidak mensyukuri nikmat Allah. Namun Nabi Ayub meskipun sakit tapi mensyukuri. Kenapa? Karena sakitnya dari Allah. Ngapain aku sakit? Ngapain aku harus merasakan sakit? Ngapain aku bersedih? Ngapain aku khawatir? Wong ini hadiah, hidangan dari Tuhanku. Karena Tuhanku kekasihku. Jadi tidak sakit lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah terbaiat, sudah terputus dari belenggu-belenggu kemanusiaannya. Karena hidupnya sudah esa dengan hidupnya Tuhan, berarti yang ada hanya Tuhan, Ayubnya tidak ada. Jadi bisa enjoy saja. Sama dengan Nabi Muhammad dikatakan di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar itu, tapi akulah yang melempar. Berarti bukan kau yang ada Muhammad, tapi aku yang ada. Bukan kau yang wujud Muhammad, tapi aku yang wujud. Bukan kau yang hidup Muhammad, tapi aku yang hidup. Muhammad adalah pagelaranku. Abdul Halim adalah pagelaranku. Diri Anda pun juga pagelaran Tuhan. Jadi kalau Anda memahami, pasti hati Anda akan enjoy. Meskipun hanya sejenak enjoynya, nanti tidak enjoy lagi. Kalau sudah tidak mendengarkan kajian di URIP Allah lagi, kalau di luar tidak enjoy lagi. Enjoynya masih fana, enjoynya masih sementara. Kenapa? Karena yang memahami kajian ini masih kemanusiaannya. Enjoynya ya sementara. Saat ini saja bisa enjoy. Nanti setelah pengajian resah dan gelisah lagi. Dibakar lagi. Maka dari itu sahabat-sahabat yang baru mengenal saya, kunjungi YouTube saya di
uripe Allah, hidupnya Allah, hayatullah. Jadi Anda ingin mencari kajian apapun judulnya, contoh Anda ingin mengetahui akhirat itu apa sih? Ketik saja di YouTube, tulis akhirat ditambah uripe Allah agar Anda ketemu dengan kajian tentang akhirat yang ada di channel Uripe Allah. Anda ingin mendengarkan kajian tentang syahadat, tulis saja syahadat ditambah Uripe Allah. Jadi syahadat Uripe Allah agar Anda bertemu dengan kajian syahadat yang ada di Uripe Allah. Jadi Anda yang baru kenal saya silakan kunjungi YouTube saya. Dengarkan ulang-ulang, pahami, hayati, resapi. Karena manusia kesenangan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, keenjoyan manusia hanya ketika manusianya menghadap Tuhannya, yakni mendengarkan kajian-kajian di Uripe Allah. Hanya untuk itu manusia hidup agar merasakan surga. Surga yang di sisi Allah, yakni hati-hati yang sudah di dalam rahmat Allah, hati-hati yang sudah dikendalikan Allah, hati-hati yang sudah dikuasai Allah. Ya itulah surga Allah, bukan surganya setan yang dibayang-bayangkan, bukan surganya hawa nafsu yang dihayal-hayalkan. Tidak ada itu semua, bila yang nyata hanya Allah. Itu semua menjadi hayalan bila manusianya masih jadi hantu. Maka dari itu bergentayangan, tidak bisa pulang. Maka dari itu oleh Pak Mudin ditalkin, oleh tuan-tuan guru dibaiat, supaya manusianya selamat sampai pulang husnul khotimah, ketemu Tuhannya. Ketika sudah di dalam surga, makanya husnul khotimah, sholatnya husnul khotimah, pembicaraannya husnul khotimah, pandangannya husnul khotimah, pendengarannya husnul khotimah. Ketika naik motor husnul khotimah, selalu dan selalu husnul khotimah. Kenapa? Baik. Apa yang maksud baik? Kenapa? Karena dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh air. Makanya disebut ma'ul hayat, air kehidupan. Maka dari itu ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sebenarnya mencari air kehidupan atau ma'ul hayat yang berupa enjoy ini yang dicari. Enjoy inilah yang dicari oleh Nabi Musa. Berhubung Nabi Musa masih terbelenggu oleh hidupnya sendiri, maka bingung, mencak-mencak, marah ketika melihat apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir. Itu secara syariatnya. Maknanya antara Nabi Musa dan Khidir selama ini kita selalu tidak rela, tidak ridho, mencak-mencak dengan takdir Tuhan. Khidir itu maknanya hadirnya Tuhan. Sudahkah di dalam diri kita hadir Tuhan itu, ataukah kita masih terbelenggu dengan kemanusiaan kita sendiri? Bila kita masih terbelenggu dengan kemanusiaan kita sendiri, ya kita mencak-mencak, kelepek-kelepek hidup di dunia ini. Ketika berdagang, maunya Nabi Musa, maunya kita harus untung besar. Namun bila Allah mentakdirkan rugi, kita mencak-mencak, marah, sedih, kecewa. Itulah gambarannya. Kita tidak rela, tidak ridho dikuasai oleh Allah. Kita hanya ridho dikuasai oleh setan, yakni diri kita sendiri. Kita selama ini sedang hidup di penjara. Ketimbang kita bebas keluar dari penjara. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Coba yang di bawah. Sekali lagi, saya ingin tahu jawabannya. Kajian di YouTube Uripe Allah ini mudah dipahami atau sulit dipahami?
Sebelum saya akhiri, silakan ditulis di bawah. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab dan menaikkan saudara-saudara yang mau berdiskusi, saya akhiri dulu dan terima kasih atas semuanya yang hadir di sini. Semoga tambah barokah kehidupannya. Hatinya sudah tidak bakhil lagi. Kalau kita bakhil atau medit, ya selamanya kita jadi orang miskin. Karena semuanya bukan milik kita. Kalau kita bakhil, pelit, kikir, berarti kita masih terbelenggu dengan harta-harta kita, maka tak akan pernah bisa kaya. Orang yang kaya itu hanyalah orang-orang yang sudah tak terbelenggu lagi dengan harta-hartanya. Orang yang kaya itu yang tidak terbelenggu lagi dengan kekayaannya, dengan uangnya. Maka ia akan jadi orang kaya bila tanpa uangnya. Tanpa hartanya ia akan kaya. Kaya yang sebenar-benarnya. Bukan kaya hayalan. Bukan kaya yang malah menakutkan. Bukan kaya yang malah bikin ketakutan dan kekecewaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.